Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh yang Baru. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kolose pasal 2 ayat 13 mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mengatakan bahwa Allah memberi kita hati yang baru. Selanjutnya mengatakan bahwa Allah juga menaruh roh yang baru di dalam diri kita. Jadi kelahiran kembali bukan hanya membuat kita mempunyai hati yang baru, tetapi juga membuat kita mempunyai roh yang baru. Apakah roh baru itu? Roh baru berarti roh lama kita yang mati telah diperbaharui dan dihidupkan. Sama seperti hati baru adalah hati lama yang dijadikan baru, maka roh yang baru juga adalah roh lama yang dijadikan baru. Hanya saja di sini membuat hati lama kita menjadi lembut, sedangkan roh lama kita dihidupkan. Ini dikarenakan masalah hati lama kita adalah kedegilannya, dan masalah roh lama kita adalah kematian. Karena itu, sewaktu Allah melahirkan kita kembali, sama seperti Dia memperbaharui hati kita yang lama dan keras dengan cara melembutkannya, sehingga menjadi hati baru. Dia juga memperbaharui roh kita yang lama dan mati dengan cara menghidupkannya, sehingga menjadi roh baru. Pada mulanya, roh manusia yang diciptakan merupakan organ manusia untuk berkontak dengan Allah. Manusia berhubungan dan bersekutu dengan Allah melalui dan oleh rohnya. Namun karena kejatuhan manusia, rohnya rusak akibat tercemar oleh iblis dan dosa. Jadi roh manusia kehilangan fungsinya terhadap Allah dan menjadi roh yang mati. Dikarenakan roh telah mati, maka roh menjadi usang. Demi darah Tuhan kita Yesus Kristus membasuh bersih roh kita dari kecemarannya, maka sewaktu kita dilahirkan kembali, roh Allah menaruh hayat Allah yang merupakan unsur Allah ke dalam roh kita dan menghidupkannya, seperti yang tercatat dalam Kolose 2 ayat 13. Dengan demikian, roh lama kita yang telah mati diperbaharui dan menjadi roh yang hidup. Pada mulanya, roh kita adalah ciptaan lama, tidak mengandung unsur Allah di dalamnya. Kemudian roh kita bukan hanya tidak mengandung unsur Allah, bahkan roh kita tercemar oleh dosa dan menjadi usang. Ada dua alasan yang membuat segala sesuatu menjadi bagian dari ciptaan lama. Pertama, ia tidak mempunyai unsur Allah ketika diciptakan. Kedua, ia dicemari dan dirusak oleh iblis dan dosa. Kedua alasan inilah yang menyebabkan roh kita menjadi roh yang usang. Karena itu, sewaktu Allah melahirkan kembali kita dengan memperbaharui roh kita yang lama untuk menjadikannya roh baru, Dia bekerja dari dua aspek. Di satu aspek, Dia memakai darah Tuhan Yesus untuk membasuh bersih semua pencemaran dalam roh kita, sehingga roh kita menjadi bersih. Di aspek lain, Dia memakai rohnya untuk menaruh hayatnya dalam roh kita, sehingga roh kita mempunyai unsurnya. Jadi, Dia memperbaharui roh lama kita dan membuatnya menjadi roh baru. Dia memperbaharui roh kita dan menjadikannya baru,
berarti Dia menaruh roh baru ke dalam diri kita. Jika Allah sudah memberi kita hati yang baru pada waktu kita dilahirkan kembali, mengapa Dia masih perlu menaruh roh yang baru dalam diri kita? Karena hati kita hanya dapat mendambakan Allah dan mengasihi Allah, tetapi masih belum dapat berkontak dengan Allah atau menyentuh Allah. Karena itu, Allah merasa tidak cukup jika hanya memberi kita hati baru. Dia masih harus menaruh roh baru dalam diri kita. Kalau Allah hanya memberi kita hati baru, Dia hanya dapat membuat kita damba dan mengasihi Dia. Dia tidak bisa membuat kita berkontak dengannya. Karena itu, Dia harus menaruh roh baru di dalam diri kita, supaya kita dapat berkontak dan bersekutu dengannya. Misalnya di sini ada pena yang bagus. Hati saya sangat menyukainya. Tetapi, hati saya tidak dapat menyentuh atau memilikinya. Karena hati saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kemampuan itu ada pada tangan saya. Tangan mengumpamakan roh. Meskipun hati kita mengasihi Allah dan sangat haus akan Dia, tetapi kita tidak dapat mengontak Allah atau bersekutu dengannya. Hanya roh kita yang dapat melakukannya. Karena itu, ketika kita dilahirkan kembali, Allah tidak hanya memberi kita hati baru, Dia juga menaruh roh baru ke dalam diri kita. Hati baru kita membuat kita mampu mempunyai kesenangan dan kecenderungan baru, perasaan dan rasa tertarik yang baru terhadap Allah, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Roh baru kita membuat kita mampu mempunyai kontak dan pandangan baru, kemampuan dan fungsi rohani yang baru terhadap Allah, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebelumnya kita tidak mengasihi Allah atau menyukai hal-hal rohani dari Allah. Bahkan kita tidak mampu mengontak Allah atau mengerti hal-hal rohani dari Allah. Namun sekarang kita mempunyai hati baru dan roh baru. Karena itu kita tidak hanya dapat mengasihi Allah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, tetapi kita juga dapat berkontak dengan Allah dan mengenal Allah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena itu, begitu hati kita mengasihi Allah, roh kita menyentuhnya. Begitu hati kita menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan Allah, roh kita memahaminya. Inilah maksud Allah, memberi kita roh baru di samping hati baru. Puji Tuhan, kita dapat mengasihi dan menyentuh Allah. Kita dapat menyenangi dan memahami Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah dilahirkan kembali. Kami memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Kami dapat merindukan dan mengasihi Engkau dengan hati yang baru. Kami dapat berkontak dengan Engkau dan menjamah Engkau dengan roh yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.